Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Khalifah Rundakta dari kelompok A18. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masjid dan arsitektur Islam. Arsitektur Islam adalah suatu arsitektur atau hasil usaha manusia yang memiliki wujud konkret sebagai pemenuh atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Konsep pemikiran arsitektur Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, keluarga Nabi, khalifah, ulama, dan cendekiawan muslim. Dalam pembangunannya, arsitektur ini memegang faktor fisik dan faktor metafisik. Maksud faktor fisik yaitu wujud fisik arsitektur harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan faktor metafisik berarti arsitektur mampu membuat penghuninya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjamin penghuninya merasa aman dan nyaman, serta mendorong pemiliknya untuk senantiasa bersyukur. Adapun ciri-ciri dari arsitektur Islam yaitu arsitektur mempunyai ornamen yang senantiasa mengingatkan penghuninya kepada Allah Subhanahu wa taala, arsitektur tidak mengandung ornamen yang bergambar makhluk hidup utuh, interior arsitektur ditata untuk menjaga perilaku dan akhlak yang baik, arsitektur biasanya dihiasi warna-warni alami yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pembangunan arsitektur bukan bertujuan untuk ria atau sombong, toilet tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, keberadaan arsitektur bangunan tidak berdampak negatif bagi orang lain, pendirian arsitektur tidak merusak lingkungan alam. Pada awalnya, masjid bukanlah bangunan yang megah perkasa seperti masjid-masjid yang tampil pada masa kejayaannya, yang penuh dengan keindahan dengan ciri-ciri keagungan arsitektural pada penampilan fisiknya. Masjid pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sangatlah sederhana. Denahnya merupakan masjid segi empat dengan hanya dinding-dinding yang menjadi pembatas kelilingnya. Di sepanjang bagian dalam dinding tersebut dibuat semacam serambi yang langsung bersambung dengan lapangan terbuka sebagai bagian tengah dari masjid segi empat tersebut. Perkembangan arsitektur Islam pertama kali ditandai dengan berdirinya Masjid Juwata di Arab Saudi. Tokoh yang mempopulerkannya adalah Khalifah Rashidun yang memerintah pada tahun 632 hingga 661. Berikutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah di tahun 661 hingga 750, arsitektur Islam merupakan perpaduan dari arsitektur bergaya barat dan bergaya timur. Yang paling populer yaitu kombinasi arsitektur Bizantium dan arsitektur Sasanid. Arsitektur Umayyah ini banyak memainkan cat dinding, mosaik, relief, termasuk ditambahkannya mihrab ke dalam masjid yang seolah-olah ini menjadi standar desain masjid di dunia. Ketika Khalifah Abbasiyah berkuasa pada 750 hingga 1513, pengaruh arsitektur Sasanid dan arsitektur khas Asia Tengah kental sekali dalam arsitektur Islam. Masjid-masjid pun diperluas dan dilengkapi dengan courtyard. Beberapa arsitektur peninggalan Khalifah Abbasiyah antara lain Masjid Al-Mansur di Baghdad, Masjid Samarra di Irak, dan Masjid Balkh di Afghanistan. Arsitektur Islam juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Hal ini disebabkan kedekatannya hubungan antara Khalifah Islam dengan Kekaisaran Persia, terutama pada abad ke-7. Bahkan, bisa dikatakan bahwa desain arsitektur Islam merupakan perkembangan dari arsitektur Persia. Ciri khas dari masjid yang bergaya Persia yakni adanya lengkungan bangunan yang ditopang oleh pilar-pilar. Pilar menggunakan batu bata dan taman yang luas di sekeliling masjid. Kebudayaan Hindu sempat mempengaruhi arsitektur Islam di Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun, akhirnya pengaruh arsitektur Persia ini mendominasi hampir semua bangunan yang berarsitektur Islam. Arsitektur Islam yang mencolok baru berkembang setelah kebudayaan Muslim memadukannya dengan gaya arsitektur dari Roma, Mesir, Persia, dan Bizantium. Contoh awal yang paling populer misalnya Dome of the Rock yang diselesaikan pada tahun 691 di Yerusalem. Gaya arsitek yang mencolok dari bangunan ini misalnya ruang tengah yang sangat luas dan terbuka, bangunan yang melingkar, dan penggunaan pola kaligrafi yang berulang. Masjid Raya Samarra di Irak selesai pada tahun 847, bangunan berciri khas dengan adanya minaret. Juga Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki, turut mempengaruhi corak arsitektur Islam. Ketika Utsman merebut Istanbul dari Kekaisaran Bizantium, mereka mengubah seluruh basilika menjadi masjid yang sekarang menjadi museum. Yang akhirnya Muslim pun mengambil sebagian dari kebudayaan Bizantium ke dalam kekayaan peradaban Islam, misalnya Kubah.
Hagia Sophia juga menjadi model untuk pembangunan masjid-masjid Islam selanjutnya selama Kekaisaran Utsman, misalnya Masjid Sulaiman dan Masjid Rustem Pasha. Motif yang mencolok dalam arsitektur Islam hampir selalu mengenai pola yang terus berulang dan berirama, serta strukturnya yang melingkar. Dalam hal pola ini, geometri fraktal memegang peranan penting sebagai materi pola dalam terutama masjid dan istana. Pemakaian kubah juga sama pentingnya dalam arsitektur Islam. Pertama kali muncul dalam Dome of the Rock pada tahun 691 dan muncul kembali sekitar abad ke-17. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai masjid dan arsitektur Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi atau proses pencampuran dua atau lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi, yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam bukan berarti kebudayaan Hindu dan Buddha menjadi hilang. Banyak masjid yang diagungkan di Indonesia tetap mempertahankan bentuk asalnya yang menyerupai misalnya candi Hindu atau Buddha, bahkan pagoda Asia Timur, atau juga menggunakan konstruksi dan ornamentasi bangunan khas daerah tempat masjid berada, seperti contohnya Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah sebuah masjid tertua di Indonesia. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak. Masjid ini mempunyai bangunan-bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut saka guru. Bangunan serambi merupakan bangunan terbuka, atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang yang disebut saka Majapahit. Di dalam lokasi kompleks Masjid Agung Demak terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak dan para abdinya. Di sana juga terdapat sebuah museum yang berisi berbagai hal mengenai riwayat berdirinya Masjid Agung Demak. Contoh yang kedua adalah Masjid Menara Kudus, atau bisa juga disebut sebagai Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Manar. Masjid Menara Kudus adalah masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi atau tahun 956 Hijriah dengan menggunakan batu dari Baitul Maqdis dari Palestina sebagai batu pertama dan terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yang paling monumental dari bangunan masjid ini adalah menara berbentuk candi bercorak Hindu Majapahit. Bukan pada ukurannya yang besar saja, tapi juga keunikan bentuknya yang tak mudah terlupakan. Bentuk ini tidak akan kita temui kemiripannya dengan berbagai menara masjid di seluruh dunia. Keberadaannya yang tanpa padanan karena bentuk arsitekturalnya yang sangat khas untuk sebuah menara masjid itulah yang menjadikannya begitu mempesona. Dengan demikian, bisa disebut menara masjid ini mendekati kualitas Genius Loci. Ciri lain bisa dilihat pada penggunaan material batu bata yang dipasang tanpa perekat semen, namun konon dengan digosok-gosok hingga lengket, serta secara khusus adanya selasar yang biasa disebut Paradakshinapata pada kaki menara yang sering ditemukan pada bangunan candi. Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala menara yang berbentuk suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan 4 soko guru yang menopang 2 tumpuk atap tajuk. Sedangkan di bagian puncak atap tajuk terdapat semacam mustoko atau kepala seperti pada puncak atap tumpang bangunan utama masjid-masjid tradisional di Jawa yang jelas merujuk pada elemen arsitektur Jawa Hindu. Yang membuat saya tertarik adalah kesederhanaan dari arsitektur Islam yang justru membuat masjid semakin megah. Ornamen-ornamen yang berulang, pemilihan warna-warna yang tidak mencolok, adanya pilar-pilar, membuat masjid menjadi megah dan indah untuk dipandang. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik membuat suasana dalam masjid tampak lebih nyaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.